Baik, kalau di video keempat kemarin kita sudah membahas memproduksi ya air RO yang akan kita jual. Namun air RO yang akan kita jual kita akan kesulitan dan tidak efektif, tidak efisien apabila kita tidak bisa mengisi ke galon ya secara efektif. Untuk itu saya bikinkan skematik diagram ya instalasi pengisian galonnya. Ini kemarin sudah kita bahas masalah RO yang kita simpan di tandem stainless ya, food grade 700 liter dia satu. Ini saya gunakan dua, dan pembuangan kita bikin paralel ya. Maksudnya masing-masing terhubung juga. Keluaran untuk air RO sendiri kita buat paralel. Nah, untuk buangan kita bikin dua stop kran ya. Ini untuk jaga-jaga apabila stop krannya salah satu rusak, sehingga air buangan itu tidak tercampur ke air produk. Sebab dia satu pipa dengan air bilasan dari galon ya, satu pipa, termasuk air backwash atau rinse dari water treatment ya, dia satu pipa. Nah, untuk mencegah air buangan kotor itu masuk ke air produk ya, kita gunakan double. Sebenarnya satu aja sudah sangat cukup ya, cuman kita gunakan untuk antisipasi double stop kran. Di mana double stop kran ini hanya kita buka apabila kita ingin kuras isi stainless ya, mau bersihkan mau kuras. Kemudian air produk kita kasih stop kran supaya gampang kita bongkar motor ya apabila ada perbaikan. Yang sebelumnya kita kasih tusen atau toren pump ya, ada yang nyebut toren, ada yang nyebut tusen ya, tusen pump. Nanti lihat arahnya, dia punya arah ya. Watermur di motor untuk melepas motor pada saat ada perbaikan. Kemudian output dari motor stainless food grade ini dia langsung ke water meter. Ini untuk menghitung nanti satuan yang akan keluar ke galon ya. Karena galon saya ini orang yang menjalankan, sehingga untuk tahu berapa galon kita bisa lihat catatan di water meter, di mana satu galon itu 19 liter. Jadi kita tinggal bagi istilahnya jumlah liter yang keluar dari awal sampai akhir dibagi 19, ketahuan berapa galonnya. Nah ya, jadi untuk yang kebilas itu tidak melewati water meter, sehingga ini tidak dihitung sebagai bagian dari 19 liter tadi ya. Ini ada electric nozzle untuk bilas ya, solenoid 220 volt. Nah ini nanti kelistrikannya saya gambarkan terpisah ya. Kemudian masuk ke housing filter 10 in pertama, itu saya gunakan resin mix ya. Resin mix beds ini dia bisa untuk menurunkan lagi TDS ya. TDS dari RO ini sendiri sekitar 27 ya. Dari air baku nanti saya perlihatkan, dari air baku 380-an ppm, memang tinggi sekali ppm sumur bor di daerah saya. Namun setelah diproses dengan RO dia turun jadi kisaran 27-25 ya, 26 seperti itu TDS-nya. Nah, ini TDS ini akan kita turunkan lagi ya, semakin rendah TDS dia semakin bagus ya, dengan menggunakan resin mix beds ya. Kemudian setelah difilter dengan resin mix bed ini, kita kasih CTO, karena CTO ini tapi coconut base ya, coconut dia dari kelapa, dia untuk menghilangkan klorin, kemudian mengenakkan rasa, taste ya, dan odor, bau, menghilangkan bau ya. Nah, baru kita pecah nanti housing. Karena apa? Kalau kita seri, dia akan kecil pengisian ke galonnya, maka masing-masing kita bukan seri tapi dipecah paralel ya, paralel. Untuk housing ketiga A ya, kita gampangnya kita sebut begitu aja. Yang ketiga A ya, ini saya gunakan prinsip
filter ya, dia nilai nominalnya itu eh, relatif peak ya, 0,22 mikron. Kalau spon itu nilai nominal, kalau ini dia nilainya relatif peak ya. Kisarannya pas seperti itu. Housing yang anggap juga 3B juga kita isi plated filter yang nilai nominal mikronnya 0,22 mikron. Baru setelah difilter dengan 0,22 mikron ini kita masukkan ke untuk sterilisasi ultraviolet 30 watt ya. Sama yang ini juga untuk pengisian galon kedua juga kita lewati ultraviolet sebelum diisi ke galon. Nah ini cara kita instalasi galonnya ya, dari air RO yang kita kemarin di video keempat kita produksi. Nah ini cara kita mengisi ke galon untuk kita jual. Saya perlihatkan dulu ya, karena barusan saya pasang ya, barusan saya cuci juga housingnya dan pipanya, jadi saya perlihatkan dulu. Sekarang kita akan ulas ya sekilas ya masalah pengisian ke galon ya. Pertama dari air baku ini tandem stainless food grade ya, 700 liter kali 2. Nah ini yang tadi saya jelaskan pembuangan ya dari tengah tandem ini kita gabung, kemudian double stop kran, dimana untuk pengamanan ya, apabila salah satu rusak masih ada yang mengantisipasi tidak sampai tercampur antara air buangan, sebab air buangan ini pipanya gabung ya, termasuk buangan dari water treatment. Ini water treatment ya, pembuangannya dia satu jalur ke sana ya, ke luar. Nah ini kemudian outputnya juga gabung ya, pakai stop kran ya, untuk apabila kita ada perbaikan kita tinggal kunci stop kran. Nah saya tunjukkan dulu, dari stop kran dia langsung ke unit pompa stainless ya, yang sebelumnya melewati Tucson valve ya, kemudian kita kasih water mur ya, untuk gampang kita memutus tanpa harus memotong-motong pipa ya, tinggal buka. Ini juga untuk nozzle bilas galon juga kita pakai water mur ya. Nah ini water meter. Nah untuk yang bilas tidak lewat water meter, tapi untuk pengisian ke galon lewat water meter. Nah ini housing untuk galon ya, pengisian ke galon itu karena air RO kita sendiri sudah bagus, saya nggak gunakan cartridge, housing cartridge 10 ini banyak-banyak ya, cukup 4, dimana dari water meter masuk ke housing pertama. Nah ini nanti saya mau kasih ini ya, ini kebetulan sudah saya bilas, jadi bau lem segala macam sudah saya buang ya. Ini sudah dicuci, housingnya juga sudah dilewatin air. Nanti kita lewatin air lagi ya. Ini resin ya, resin atau mix resin bed ya, untuk menurunkan TDS ya. Kemudian housing 2, nah ini saya kasih CDO ya, ini coconut base ya, karena memang karbon ini efektif sekali mengenakkan rasa, menghilangkan bau, dan menghilangkan klorin kalau ada. Tapi kita nggak mengandung klorin. Biasa klorin itu apabila menggunakan tap water atau air pump ya. Kemudian di sini baru pecah ya, baru T saya pecah masing-masing, sebab kalau kita seri dia akan kecil debit airnya nanti. Nah housing yang pertama untuk pengisian galon pertama itu kita kasih ini ya, plated filter 0,22 mikron ya, hampir 5 kali lebih kecil dari 1 mikron yang biasa ada di pasaran spon ya, jadi dia 5 kali lebih bagus ya.
dan yang satu juga kita kasih flat feed. Dia kalau seri nanti airnya akan keluar terlalu kecil. Nah, kita juga bisa gunakan bukan cuma flat feed ya, tapi bisa menggunakan seramik ya atau keramik, filter keramik juga efektif. Nah, ini yang ke ultraviolet ya. Ini kabel memang sengaja belum saya ini tadi tes ya. Ini ke ultraviolet, langsung ke pengisian nih. Belum saya rapikan ya, baru mau saya tes dulu nih, masih colok ini apa namanya kabel kerja nih ya. Sementara nanti ini steker juga dilepas, kita connect langsung ya. Ini kita ke depan perlihatkan dulu hasil kerja, namun sebelumnya sebelum kita ke depan untuk melihat hasil kerjanya, kita pasang dulu cartridge ini ya sebagai filternya. Yang tadi saya bilang ya, ini belum selesai, namun kita mau tes dulu ya, melihat kemungkinan ada bocor, sekalian bilas ya, bilas baik itu tadi housing, pemipaan maupun sekarang yang sudah kita isi cartridge ya. Nah, saat kita isi cartridge itu harus benar-benar diperhatikan o-ring jangan sampai lupa ya, sehingga tidak terjadi bocor. Nah, ini kesempatan kita mau coba kelistrikan. Nah, nanti kelistrikan ini akan saya jelaskan sirkuit ya. Sekarang kita coba ini sirkuit untuk menyalakan lampu etalase ya, nyala ya, biru semua, biru. Kemudian kita coba untuk nozzle bilas, ini nozzle bilas kita coba ya, nozzle bilas ya. Oke, kemudian kita coba kelistrikan ya, kelistrikan untuk pengisian ya. Oke, kita coba. Oke, pengisian di galon lemari sebelah kiri otomatis ultraviolet sebelah kiri yang nyala ya. Nanti apabila kita pengisian di lemari sebelah kanan, otomatis ultraviolet yang sebelah kanan yang menyala. Ini kita bilas beberapa galon nanti ya, karena walaupun cartridge filter segala macam baru, tetap harus kita lewatkan dulu air ya. Nah, ini kelistrikan sudah ya tadi, bilas oke. Kemudian pengisian oke. Kemudian lampu oke, mati semua ya. Oke, pengisian bilas tadi warna biru agak tidak terlihat di kamera ya, kita ulang. Bilas ya. Oke, semua tinggal kita rapikan, nanti saya perlihatkan lagi. Untuk instalasi pengisian ke galon ya, sirkuit listrik ya. Jadi jalur listriknya seperti ini ya. Ini dari PLN ya, jala-jala PLN 220 volt ya. Semua dapat langsung satu jalur ya, baik itu lampu, ini 4 lampu, 4 kali 5 watt lampu biru ya. Namun satunya lagi ya, dia lewat saklar ya. Begitu saklar dinyalakan, maka 4 lampu akan menyala. Prinsipnya sama untuk yang lainnya ya. Dari jala-jala PLN satu dapat seperti ini untuk steker box ya, untuk motor stainless grade itu. Jadi motor kita mencolok di boxnya, jadi kalau ada kerusakan kita tinggal copot steker listriknya, putar watermur, dan sudah bisa kita perbaiki tanpa harus potong-potong kabel atau potong-potong pipa ya. Jadi ini box stiker itu semua di luar satu jalur dapat langsung ya, ini dapat langsung. Tapi jalur satunya dia melalui tombol, yaitu tombol untuk motor ya. Motor ini baik itu untuk pengisian ini maupun untuk bilas ya. Jadi begitu
karena tombolnya dua ya, kita harus pencet barengan. Begitu kita tombol hidup salah satu tombol MK ini kita hidupkan barengan, maka motor akan hidup ya, pun nozzle pengisian akan hidup ya. Dan nozzle pengisian ini satu pengapian dia dengan ultraviolet. Jadi begitu kita hidupkan barengan, MK saya susun MK ini biar gampang diingat ya, Mahkamah Konstitusi, motor keran maksudnya ya, biar gampang diingat. Tombol dua-dua, motor dihidupkan, keran dihidupkan, otomatis air akan mengalir. Apabila keran saja yang kita buka, motor tidak hidup ya, otomatis air tidak akan mengalir. Namun bahayanya apabila motor dihidupkan, keran tertutup, maka tekanan di pemipaan akan tinggi, termasuk di housing ya, atau di ultraviolet. Makanya harus barengan ya. Jadi begitu motor dihidupkan, otomatis keran juga harus dihidupkan. Nah, begitu keran hidup ya melalui solenoid, otomatis solenoid juga menyalakan ultraviolet karena dia satu pengapian ya. Solenoid yang tidak bergabung dengan pengapian ultraviolet cuman untuk bilas ya. Solenoid bilas yang di tengah ya, nanti saya tunjukin. Begitu kita pencet berbarengan, motor dan keran terbuka, motor akan mendorong air keluar ya. Begitu juga untuk pengisian galon. Keran saja kita buka, maka tidak akan mengalir air ya. Motor saja kita buka, maka itu yang bahaya, tekanan di pemipaan ya. Maka dua-dua harus dinyalakan, otomatis solenoid akan bekerja dan satu pengapian dengan ultraviolet berikutnya ya, ultraviolet yang kedua. Demikian masalah pengapian instalasi pengisian galonnya ya. Kita langsung nanti tunjukkan penampakan depot yang sudah saya rapikan ya. Ini boleh dibilang selesai ya, kabel-kabel sudah kita rapikan semua. Kemudian di belakang juga sudah kita tutup. Kemudian dua unit RO sedang mengisi ya ke tangki stainless, karena tadi saya gunakan untuk membilas ya, karena kita barusan pasang cartridge untuk pengisian ke galon, otomatis harus kita lewatkan beberapa galon ya. Dan begitu tandem air berkurang, secara otomatis radar di tandem stainless memerintahkan mesin RO untuk hidup ya. Ini sudah kita rapikan semua. Nah, sekarang kita lihat penampilan dari depannya. Ini mungkin kita nyalakan ya. Saya buka dulu. Sorry, videonya agak bergoyang. Ini penampilan kurang lebih hasil akhir dari pengerjaan depot air minum kita ya. Ini jadi depot ini transparan ya, transparan. Kemudian sudah kita tes tadi, berfungsi semua. Contoh pengisian. Oke, nah nanti kita tes kalian ya, kita tes kalian untuk hasil airnya, dan mungkin kita bandingkan dengan salah satu produk ya, air minum yang tidak usah kita sebutkan mereknya. Ini penampilan keseluruhan itu sedang ngisi ya. Ini masih dalam rangka kita bilas, dan kita memang belum bersih-bersih ya. Ini tinggal bersih-bersih, kita lap, kikis, mungkin sebagian sisa-sisa lem, sisa-sisa sealant ya. Ini kita matikan dulu, kemudian bilas ini. Oke, unit sudah siap beroperasi. Nanti kita cek dulu hasilnya bagaimana, kita bandingkan dengan produk sejenis yang ada di pasaran. Dan ini sesuai dengan desain awal kita kemarin. Pengisian sebelah kanan, di bawah ada mesin pengisian
stainless food grade, kemudian ada mesin RO di bawah, dan 2 tabung makro stainless dilapisi stainless ya, FRP, dan stainless stand up stainless sebagai tempat penyimpanan. Dan inilah penampilan depot air minum yang kita buat. Sambil kita masih kuras ya, kuras air sebelum kita jualan ya. Ini kita bersih-bersih dulu air, kita kuras. Ya seperti saya sudah jelaskan, untuk menghilangkan bau-bau, kotoran segala macam ya. Termasuk dari filter baru juga harus tetap kita alirkan air ya. Nah ini sembari kita bilas, kita ambil sedikit ya. Nanti untuk kita compare ya dengan produk yang sejenis ya. Mungkin sebentar, ini ruangannya masih berantakan. Oke, ini ada produk yang saya sobek ya, supaya nggak kelihatan ininya, mereknya ya. Ini sebentar, untuk pH dia ada di 7,49 ya. Sedangkan kita di samping saya menggunakan beberapa alat alkali booster, daerah sini juga sedikit lebih basah dia airnya ya. Jadi kayak air water yang alami gitu loh. Nah ini 8,3 naik terus ini. Ini bisa 8,5 loh. Jadi air ini sudah kayak air water itu. Jadi tapi alami ya, alami karena sumber air dan booster dari alat RO. Nah sekarang kita lihat di samping pH ya, ini 8, kelihatan nggak? 8,5 ya. Sekarang kita lihat TDS-nya sebentar, biarkan dia baca dulu. TDS-nya sudah burem ya. Sebentar. Nah ini kelihatan di kisaran 028 ya. Jadi ppm RO kita di 28 ppm ya. Lebih rendah ppm otomatis lebih bagus. Apabila 0 ppm itu berarti air murni ya. Nah, ini sudah mendekati air murni. Kita compare dengan produk yang ini tadi ya, yang mereknya tidak kita sebutkan, sorry. Nah ini kurang terang ininya ya. Nah ini 0,69 hampir 70 ppm ya. Otomatis dia lebih tinggi 2,5 kali dari kita TDS-nya. Walaupun ini otomatis ya jelas sudah layak minum ya, sudah layak edar. Ini produk komersial di pasaran, TDS-nya 70 dan kita tadi sekitar 28 apa 29 tadi ya. 2,5 kali lebih bagus dari TDS ya, dari produk yang ada di pasaran. Ini tadi pengujian air. Nah sekarang kita mau ambil air baku ya, air baku. Kita lihat ini. Oke, air bakunya sebenarnya sangat bagus ya, cuman di daerah sini itu TDS-nya agak tinggi. Walaupun diendapkan berminggu-minggu airnya tetap bening, tapi TDS tinggi ya. Kisaran TDS-nya kita lihat di 400 ya. Nah, jadi kemarin itu saya cek itu selalu di kisaran 380. Nah ini naik ke 400 karena tadi sedikit tercampur dengan air buangan ya. Itu air buangan yang selang kecil RO.
Jadi begitu saya buka keran, tercampur sedikit. Di sini yang pasti kisaran TDS sekitar 380 dan produk akhirnya itu tadi sekitar 28 ppm-nya ya. Jadi mesin RO-nya sangat efektif menurunkan TDS yang otomatis meningkatkan kualitas dan menghilangkan kontaminan ya. Ini depot sudah selesai, sudah kita kandangi juga, sehingga apabila nanti penjaga depot ini punya anak kecil, tidak ada kendala karena dia tidak bisa melangkahi kandang ini ya. Ini penampilan keseluruhan dan transparan. Memang untuk modal pembuatan depot yang transparan ini terus terang lebih mahal karena kita nggak bisa, misalnya pemipaan kita nggak bisa sembarangan sebab akan terlihatan. Jadi otomatis dari segi pipa, sok segala macam akan lebih banyak ya. Demikian proses pembuatan depot mulai dari etalase sampai dengan depot jadi yang siap operasional. Demikian video kita kali ini, yaitu video mengenai tutorial cara membuat depot aluminium isulang ya. Mulai dari video pertama sampai dengan video kelima ini, mulai dari penjelasan mengenai cara pembuatan etalase sampai dengan pengetesan air produk yang siap kita jual. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.